Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lo yang jawab? Kan gue yang jawab salam kenapa? Gue kan jawab salam ya? Lo yang jawab ya? Astagfirullahaladzim. Udah bisa berdoa dulu lah. Hah? Nggak, pemirsa juga jawab. Iya, itu kan kita kan jawab. Selamat sore pemirsa, mohon maaf nih. Kali ini guyon. kita lagi guyon. Kita pengen bikin sesuatu yang ini. Di umuran kami, ini yang sudah ya hampir udah 40 ke atas lah. Kita akan mereview ulang tentang apa sih dulu sebenarnya cita-cita kecil, tapi ternyata cita-cita kecil itu nggak apa ya, nggak sesuai dengan ekspektasi di usia 40-an gitu kan. Dan dianggap kan usia 40 itu usia matang ya. Usia matang. Usia yang memang seharusnya kalau ada cita-cita ya di situ yang tercapainya gitu ya. Gini dulu deh, Pak Riston dulu sebenarnya cita-citanya apa kecil? Kalau saya cita-cita yang paling banyak cita-cita, tapi paling utama itu jadi TNI. Dulu jadi TNI. TNI. Saya dokter. Dokter. Cuman, nah gini dulu dah. Kecil itu kan pasti dibilang, nah kamu besar mau jadi apa? Betul. Kan gitu kan? Iya. Itu pun juga berlangsung ke anak kita dulu juga kali mungkin kan gitu kan? Iya, betul. Cuman ternyata kan ada dari sebagian manusia yang cita-cita kecilnya bisa kesampaian di besarnya lah, di tuanya lah, seperti banyak, itu kan. banyak. Banyak Iya. juga kan. Tapi ada sebagian juga yang ternyata enggak gitu loh. Seperti kita. Nah, seperti kita. Bisa jadi YouTuber. Kita kan juga nggak tahu. Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat dari perjalanan Pak Riston nih, ya dulu nih, kok bisa nggak sampai? Setelah itu saya ya, Kalau saya Mas Bro, terkendala dengan faktor fisik, kesehatan, terutama kesehatan. Oh sempat ujian juga, ikut tes juga. Saya ikut tes belum. Oh belum. Tapi sebelum ikut tes, saya ada. Oh gini dulu ya. Saya kan punya kalau di sini bahasanya uwa, abangnya bapak saya. Beliau itu PM. Polisi militer. Nah, zaman dulu. Mereka tuh kalau yang punya pangkat tertentu tuh kan bahasanya itu ada jatah satu bisa dibawa. Iya. Dulu ada seperti itu. Ya, betul kan? Itu. Waktu itu kebenaran anak-anak beliau itu, anak-anak uak saya itu nggak ada yang berminat untuk mengikuti jejak bapaknya. Nah, dimintalah saya ke orang tua saya. Kata orang tua, ya siap, nggak apa-apa, bagus. Kebetulan cita-citanya memang ingin jadi tentara juga. Dulu kita kan ngelihat TNI itu gimana Mas Bro ya? Nggak ada lawan. Lihat baris berbarisnya, nggak ada lawan. Dada itu luar biasa. Dapat wanita juga paling senang. Ya, kalau sekarang mah, ya gitu lah. Kalau dulu memang ya cinta kita terhadap mereka itu luar biasa. Ya. Faktor dari itu plus ya emang ada keinginan juga ya dari diri sendiri, plus kebetulan ada itu tadi istilahnya jalan pendukung lah. Ya pendukung. Nah opsi itu terucap waktu itu saya SMP. SMP. Jadi anjuran dari wak saya itu, oke lah, mulai sekarang kamu sering latihan, olahraga, diperbanyak olahraga. Nanti kalau udah, kan itu tamat SMA ya waktu itu harus ditesnya ya, tamat SMA. Nanti kan nggak tamat SMA udah siap fisik lah gitu. Oke. Ya saya sering latihan lah di daerah saya itu, kemudian daerah saya kan daerah Aceh Tengah ya, daerah pegunungan. Jadi sering lari ke gunung gitulah latihannya. Nah terus setelah tamat SMP, nah, saya mau masuk STM. STM itu ada STM negeri di Aceh Utara, itu terkenal Mas Bro. Terkenal bagus, dan kalau masuk itu tesnya cukup luar biasa. Susah lah. Salah satunya itu waktu itu ada tes mata. Tes mata. Saya juga selama hidup baru sadar mata saya bermasalah waktu itu. Masalahnya apa mata? Yang mata saya yang kiri ini nggak ngelihat jelas Mas Bro. Ini kayak Mas Bro nih ngelihat, tapi nggak utuh, nggak kelihatan, kayak ada
Oh. Belum. Ngeliat jin bisa kali kalau Oh, ngeliat jin. belum lihat jin ya. Ngelihat sih belum. Tapi ngerasain mungkin. Jadi waktu itu ya udah, saya laporan ke bapak saya. Saya sampai nggak lulus di STM itu. Akhirnya saya lulus di cabangnya ya. Dia bukan cabang, anak cabangnya lah. Dibilang swasta nggak swasta, dibilang negeri nggak negeri itu. Tapi masih di bawah naungan itu. Nah, di situ oke lah, saya masih diterima. Tapi saya kan laporan ke orang tua. Nah, kita ingat. Punya cita-cita tadi. Punya cita itu. Nah, kita sampaikan ke wak saya. Kata wak saya, udah fatal kalau mata. Kalau yang lain itu masih bisa diakal-akalin gitu, bahasanya gitu. Betul, jantung, paru itu masih bisa. Tapi kalau udah mata, fatal. Betul. Wah, saya sedih banget waktu itu. Sedih banget kan? Wah, luar biasa. Nah, kalau Pak itu Riston kan sebabnya. tipikalnya bener-bener pengen banget. Cuman Bener. akhirnya nggak jadi karena Masalah, satu iya, hal betul. gitu, kendala hal satu Karena hal. kesehatan ya. Kesehatan. Kalau saya jujurnya beda nih. Kalau saya malah dulu cita-cita waktu zaman TK SD tuh pengennya dokter. Tapi sampai SMP pengen banget dokter. Tapi ketika SMP itu, setelah selesai SMP, orang tua saya menganjurkan untuk ke STM. Karena dasarnya berharap bahwa bisa segera kerja, kan gitu kan. Yeah. Dulu STM dapat keterampilan bisa segera kerja. Padahal benar-benar saya nggak mau, waktu itu saya udah SMA aja. SMA aja. Cuman karena ya faktor orang tua yang merujukan selalu ke situ, ya saya coba fight di situ. Dan kenyataannya akhirnya saya masuk STM, bener. STM juga STM favorit gitu. Nilai saya juga bagus dan di sana, tapi ya memang dasarnya saya nggak suka. STM. Saya nggak suka gitu loh. Tapi bagus, nilai saya bagus banget. Nah, cuman ya walhasil ya dari STM itu saya kuliah juga di teknik. Dari teknik itu ya yang asiknya saya pindah langsung ke hukum. Oh iya. Dari teknik gue ke hukum. Jadi bisa sebenarnya begini maksudnya saya gitu loh. Kalau kita akuin kadang-kadang dalam perjalanan hidup kan kita pengen sesuatu gitu loh. Tapi dalam perjalanan hidup ternyata nggak bisa gitu loh. Nah, yang kita pengen bahas di sini adalah gimana sih kok bisa akhirnya kita survive di suatu keadaan di mana tadinya kita pengen sesuatu, akhirnya cita-cita sesuatu ya, tapi nggak terwujud, dan akhirnya jadilah seperti yang teman-teman pemirsa rasakan sekarang ini, khususnya yang udah di usia 40-an atau 30-an gitu ya. Kalau Pak Riston akhirnya gimana tuh menangani kesedihannya? Mana ya dulu ya? Ya legowo aja, karena kan saya masih tetap berusaha meyakinkan, masa sih nggak bisa? Wah, kan punya pengaruh luar biasa gitu. Masa nggak bisa diakal? Masih masa saat itu. Masa nggak bisa sih diapain, kayak bayar berapa kayak sampai gitunya kita dulu ya. Karena emang keinginan saya kuat sekali untuk jadi itu gitu. Tapi emang dijelasin kalau mata itu udah, kan dijelasin lah, emang nggak bisa. Ya udah. Karena akhirnya saya legonya gini. Saya bukannya nggak bisa mencapai cita-cita karena kemampuan saya, tidak. Tapi memang karena kekurangan saya dalam hal yang tidak, ya apa ya namanya disebutnya? Ya mau gimana namanya? Ya mau gimana ya kan gitu. Ya udah. Kekurangan kita di situ kan gitu kan? Nah dari situ saya nggak ada lagi pingin cita-cita jadi apa. Pokoknya berjalan aja udah. Akhirnya jalan aja begitu ya? Jalan aja. Nah benar kata Mas Bro tadi, perjalanan hidup itu kita tidak tahu. Contoh lah mungkin saya STM itu kan sekolah itu ngambil jurusan listrik instalasi rumah. Ya kan? Pas kerja nih di salah satu perusahaan, malah jadi tukang gambar mesin. Jauh gitu ya. Kan pemirsa. Jadi emang nggak sesuai dengan yang kita pendidikan yang kita tempuh gitu. Ya mungkin ada banyak sedikitnya ada basic yang mungkin ada menguntungkan lah dari basic listrik untuk ke bisa baca gambar itu ya, lah, karena saat itu kan baca gambar dulu. Di listrik kan kita bisa baca gambar juga, harus bisa baca gambar. Ya akhirnya begitu. Akhirnya saya kerja 22 tahun, dia jadi
Di salah satu perusahaan yang Bapak ya. cerita dulu sama saya itu ya. Ya itu sebagai desain, disebutnya desain teknik. Desain teknik. Sebenarnya belum sampai ke tingkat desain sih. Ya kopis lah bahasa ininya ya. Karena ada yang desain, ya kita cuman ngikutin aja, ngegambar-gambar bagian atau ngegambar, ngedesainnya sih ada yang khusus. Tapi anehnya bisa survive ya. Alhamdulillah gitu. Pengertiannya otodidak dong. Otodidak. Mau nggak mau masuk di dalam wilayah itu, survive lah kita untuk belajar di situ. Betul, tapi memang ada proses juga waktu itu. Proses kalau pendidikan udah nggak mungkin kan saat itu. Jadi kita ikut-ikut kursus lah buat dasar-dasar. Makanya saya kan punya, dulu tuh saya kursusnya bukan khusus untuk gambar mesin aja. Jadi emang untuk grafis dulu. Mesti aku untuk grafis. Maksudnya tahun 2008 itu grafis itu kan masih langka ya. Masih luar biasa lah orang-orang Jawa grafis. Makanya saya Mas Bro punya sertifikat tuh ada puluhan kali itu. CorelDRAW, Freehand, Photoshop, yang grafis-grafis. Dari sesuatu, maksudnya saya gini nih, itu kan hasil dulu nggak pernah kepikiran kayak begitu kan. Iya. Survive-nya kita tadinya mau jadi TNI, akhirnya kita bisa kerja di situ, mau nggak mau kita mempelajari itu, kan pola pikir berubah nih. Iya, berubah. Karena cuma dapat duit, ya, kan gitu kan. Betul. Kan gitu kan. Nah, sama kejadian juga di saya sama. Gitu loh, kejadian juga sama gitu. Mungkin di pemirsa-pemirsa yang lain juga saya rasa demikian gitu loh. Awalnya kita mencoba mengeksplor diri kita tentang cita-cita yang kita inginkan, tetapi suatu dalam perjalanan kita nggak bisa. Nah, terpaksa karena kita memang harus bertahan hidup. Ya itulah hebatnya manusia gitu kan, dijadikan sama Allah tuh punya, otaknya kita macam-macam, jadi kan bisa macam-macam gitu. Bisa berubah. Bisa belajar dari mana gitu kan. Iya, betul. Kan gitu kan. Begini Pak Riston, selanjutnya saya pengen tahu gimana menurut Pak Riston tuh kalau misalkan gini, kita kan mungkin pertama kali tuh nggak pede gitu loh, untuk, wih gila, gue masuk di sini kan gitu kan, digambar ini gitu segala macam, nggak bisa gitu loh. Tapi sampai sekarang akhirnya tahu, oh gue bisa menguasai hal ini, gue menguasai hal itu gitu. Tapi tanpa kita sadarin, itu mengalir begitu aja kan? Ya betul. Itu memang salah satu kendala yang memang susah membuat orang sukses itu. Rasa tidak pede. Sebenarnya Mas Bro, saya pribadi kategori itu. Saya itu orang yang tidak pede. Gini, saya kilas balik dulu ya. Ada salah satu tempat saya kursus, saya udah kerja nih. Tapi saya masih kursus. Masih kursus meningkatkan skill ya. Kan kalau kursus 3D Max itu kan dia itu berstep-step gitu ya. Ada basic, pre-basic, ya kayak kursus bahasa Inggris aja gitu kan. Ada intermediate 1, ada animasi, ada rendering, macam-macam. Sementara saya awalnya kan kursus baru di tingkat basic aja. Bahasa Inggris waktu pula itu ya saya nguasain masalah animasi. Saya ikut kursus animasi. Oke lah. Setelah berjalan waktu berapa bulan kursus, saya ajak guru saya nih. Saya ajak ke perusahaan saya. Tujuan saya waktu itu mau men-setting komputer. Karena komputer saya itu kok untuk proses rendering itu nggak bisa, selalu bermasalah. Semua speknya udah tinggi kan. Nah, kita minta bantuan. Nah, singkat cerita, datanglah beliau ke perusahaan. Lihat mana sih yang kamu mau rendering. Saya tunjukin lah hasil karya saya. Kemudian saya waktu bikin animasi satu perusahaan tuh Mas Bro. Mesin-mesinnya, proses kerjanya. Wah, beliau tuh kaget. Lah, kamu bisa ngerjain begini tapi masih kursus. Ini udah di luar kemampuan mestinya. Masih di luar dari itulah gitu. Udah tingkatnya udah ini. Sampai dibilang begini, udah kamu gak usah kerja di sini, ikut saya. Nah, kebenaran mereka saat itu punya tim, punya grup, project untuk bikin animasi-animasi. Yang biasanya untuk iklan-iklan. Dulu
dia tunjukin tuh Pepsodent tuh, yang animasi Pepsodent, yang ada itu di beliau itu untuk TV-TV kan. Ini kan dia lihat detailnya mesin yang saya buat ini kan udah sulit gitu. Apalagi yang buat cuman animasi begitu gitu kan. Cuma kenapa Pak Risto juga nggak bikin animasi di YouTube kita? Nah itu karena itu. Iya, mestinya lo bikin. Kalau animasi, kalau saat ini Mas Bro, animasi itu udah nggak ada ininya lah, udah nggak ini dulu lah, zaman itu ya. Sekarang kan udah aplikasi begitu banyak, yang dulu sulit sekali, sekarang sama aplikasi mudah sekali gitu. Udah nggak ada ini, kita cerita dulu. Karena ketidakpercayaan diri saya nggak berani keluar dari zona nyaman. Kalau saya berani aja saat itu, pede gitu, keluar, mungkin berbeda hasil gitu. Berbeda hasil bisa jadi. Nah, begitu juga saya di perusahaan. Saya punya skill, tapi saya nggak punya kemampuan untuk menunjukkan skill saya itu secara komunikasi. Maksudnya, ya perusahaan tahu sendiri lah kan, gimana di perusahaan itu gitu. Biasanya kan orang-orang udah punya skill, jago ngomong, video, presentasi itu biasa lebih dilirik gitu. Nah saya itu emang nggak pede, makanya pede itu saya sebenarnya kategori nggak pede Mas Bro. Cuman karena ya kerja saya saat itu pekerjaan saya itu masih langka lah dianggap, kali masih kepake terus gitu, itu mungkin. Iya. Kalau sekarang sih udah nggak hebat banget yang gituan mah. Karena buat animasi sekarang aplikasi mah gampang. Gampang. Hebatnya kita kan bisa survive tuh. Dari cita-cita yang nggak menentu arahnya dulu sampai akhirnya jadi sekarang kan minimal kan setidak-tidaknya di kehidupan kita ini kita punya cerita demikian kan begitu kan. Itu banyak lah kalau cerita begitu mah. Iya kan? Pengalaman itu banyak lah. Cuman pernah nggak sih terbesit di hati misalkan sampai suatu saat dulu tuh kalau saya pernah, kalau saya sebenarnya jujur aja, saya pengen sesuatu itu, ya akhirnya saya mendekatkan diri saya ke Tuhan, benar-benar mendekatkan diri ke Tuhan, maksudnya ya Allah saya pengen itu. Gitu. Masalahnya kan kalau saya merasa bahwa di kehidupan saya blunder gitu kan, cuman akhirnya mencoba ke situ, dapatlah sekarang. Kalau dulu ya cerita masa lalu mungkin itu yang saya salah. Saya jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Jauh juga dulu. Iya. Ya manusia pasti lah maksudnya perjalanan hidup kita pasti gitu. Mungkin kalau dulu saya deket kali tapi ini kadar Allah, kita nggak bisa rubah. Kalau ya. deket jangan. Kita hanya berencana. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan. Tapi kalau saya cita-cita setelah cita-cita yang vital tadi ya. Cita-cita saya itu gawe sederhana, saya bercita-cita. Apa sih? Lucu kayak gini. Saya pernah cerita mungkin. Hal-hal yang sepele ini. Yang menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin buat orang lain itu biasa-biasa saja. Tapi itu buat saya cita-cita. Kayak gini Mas Bu. Saya jalan nih ke Jakarta nih. Lagi naik di bis. Kan di bis macet. Pas ngeliat ke bawah kan banyak mobil-mobil kecil tuh. Ngeliat orang sama keluarga gitu ya. Seneng banget. Langsung tuh cita-cita nih. Saya begitu. Suatu saat saya harus bawa mama saya keliling jalan. Gitu-gitu doang cita-cita saya. Saya juga kejadian. Iya gitu. Wah. Jadi nggak muluk-muluk. Banget dulu tuh. Tapi muluk sih waktu itu mah, nggak mungkin menurut saya gitu ya. Saya kerja tuh dari Bekasi sama ini kehujanan gitu kan, naik motor, ngeliat orang tuh di dalam mobil enak banget gitu kan dalam hati. Ya Allah, gue pengen punya mobil. Ya Allah. Cita-cita itu. Begitu kan gitu. Cita ya. Ya gimana ya jadinya gitu kan. Tapi kesampaian juga gitu kan. Nah satu lagi nih, sederhana mah. Itu bukan, ini ke cita-cita yang memang diinginkan semua kaum muslimin kali ya. Ya pingin. Nah itu ya cita yang belum tercapai saya. Mau haji. Ya mau haji. Haji susah sekarang lama bro. Ya makanya itu yang satu lagi cita saya yang belum tercapai menurut saya. Itu doang. Amerika. Itu bukan cita-cita. Ada cita-cita dulu. Saya menginjak kaki ke luar negeri kemana kek gitu. Malaysia juga jadi. Nah cuman dulu kan ada opsi daerah saya mau merdeka gitu. Wah.
Kan gitu. Oh, cita-cita tercapai, saya udah di luar negeri ini kan gitu kan. Oh, daerah gue udah di sendiri. Tapi canda. Tapi teman saya ada yang mau cita-cita jadi artis loh. Tapi karena zaman YouTube sekarang, jadi dia bisa jadi artis. Tapi dia nggak hadir loh, pemirsa, sekarang dia nggak hadir. Tapi bener kan kembali ke cita-cita ya. Ke cita-cita itu memang sesuatu apa? Sesuatu keinginan yang kita inginkan gitu. Biasanya kan saya pernah baca buku nih Mas Bro. Apa judulnya? Saya masih punya. Dia mengatakan gini. Niat sesuatu keinginan kita itu kalau ada dunia kuantum apa lo sebutnya itu tetap ada. Itu ada. Nggak hilang ya. Nah, satu saat itu bisa muncul. Ya jadi gitu. Kalimat itu nggak hilang. Makanya satu kata orang, kalau bercita-cita tuh ya tekadkan cita-cita itu harus diraih gitu. Nah itu memang bisa gitu. Maksudnya bisa kita raih. Jadi mungkin skalanya besar gitu kali ya, bukan hanya cita-cita tapi keinginan kali ya. Iya, kan kalau udah cita-cita pasti ada keinginan yang benar-benar ya. Betul. Kalau anak-anak sekarang kan kadang cita-cita apa dokter, kan belum jadi cita-cita sebenarnya. Tapi ada pergeseran Pak sekarang Pak. Anak-anak yang sekarang itu model cita-citanya beda sekarang. Karena kalau dulu apa ya, kalau bisa dibilang begitu eksak ya, maksudnya kayak contohnya saya pengen jadi dokter, terarah gitu ya kan, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi apa gitu, saya pengen jadi presiden. Sekarang udah ada cita-cita pengen jadi YouTuber, udah ada anak-anak sekarang pengen jadi YouTuber. Terus juga apa cita-cita yang ya bisa nyeleneh tuh udah banyak sekarang gitu loh. Artis TikTok misalkan kayak gitu. Faktor ini emang ya. Nah itu dia, jadi ya maksud saya ternyata pergeseran ini harus kalau menurut saya ya, kalau kita pakai ungkapan itu bahwa sesungguhnya anak kita bukan anak kita tapi anak zaman kan gitu kan. Karena dengan perguliran zaman yang sangat berbeda pun akan membentuk suatu pola pikir yang baru bagaimana cara seseorang untuk survive di zamannya itu juga gitu loh. Nah ini yang sebenarnya kan kita juga sebagai orang tua harus punya pola pikir yang lebih juga nih untuk mengarahkan anak-anak kita kan gitu loh misalkan. Nah ini gini Mas Bro, kita hubungkan ke agama ya. Sebenarnya pencetus cita-cita itu tuh ceritanya gimana sih? Kok bisa ada ungkapan saya bercita-cita? Kalau itu gimana gitu, ya? Pemirsa ada yang tahu nggak? Ya kan itu perlu kita tahu. Kenapa ada kalimat cita-cita gitu? Iya. Bisa jadi juga karena tapi memang kan melekat zaman kita itu ya. Betul. Selalu semua anak ditanya cita-cita kamu apa oleh orang Cuma tua. Memang termotivasi, bisa jadi motivasi juga, Bro. Oh, berarti motivasi sebenarnya. Juga. Jadi seseorang itu nanti arahnya gimana, kayak gitu kan. Contohnya ketika saya pengen jadi dokter itu, saya mempelajari tentang dokter waktu itu masih kecil loh. Mempelajari tentang dokter gimana sih yang kita lihat. Oh, ketika saya sakit, saya bawa ke dokter, dokter tugasnya ini ngobatin segala macam, dia bisa sembuhin. Memberikan obat kepada seorang yang alhamdulillah dengan obat itu orang tersebut sembuh. Ada kadar motivasi tersendiri memang sih. Pak Risa juga pengen jadi TNI mungkin karena ada motivasi tersendiri juga kan begitu kan pasti kan gitu. Cuman gini, kembali lagi, ini agak serius kita nih karena agama ya. Agama itu apakah agama membenarkan cita-cita gitu? Karena begini, saya pernah dengar satu ungkapan masalah kita menabung aja itu dilarang gitu. Dalam arti dilarangnya begini, bukan dilarang menabungnya ya. Dilarangnya itu kalau menabung itu untuk mencapai sesuatu. Nah gini misalnya, biasanya sih bukan menabung, diarahnya lebih ke asuransi karena marah-marah asuransi saat itu ya. Kita mengasuransikan karena mempersiapkan anak kita menjadi dokter. Itu tidak dibolehkan. Ada salah satu saya pernah dengar tidak dibolehkan gitu. Karena kita nggak tahu ke depan itu kehidupan itu akan apa, jadinya apa gitu. Anak kita nyampe ke umur itu juga kita nggak tahu gitu. Benar itu bagian dari ikhtiar katanya. Tapi ikhtiar itu seolah udah mematokkan, udah memastikan. Kalau sudah memastikan itu bukan ikhtiar lagi katanya kan gitu. Kan udah memastikan, oh anak saya siapkan jadi dokter, saya siapkan duitnya sekian untuk
biaya ininya disiapkan. Nah, itu juga jadi nggak, jadi menurut saya kayak ada ini dengan cita-cita tadi. Mungkin nggak bisa juga sebagai suatu kerangka rencana kali ya. Bisa jadi ya, misalkan kalau saya dibolehkan seperti itu, kan kalau bisa dibilang kan antara, mohon maaf ya, Bapak Ibu maaf ya, waktu zamannya Bapak Ibu saya untuk merumuskan tentang kehidupan saya pun dengan saya sekarang yang mencoba mengarahkan atau merumuskan kehidupan anak-anak saya pun juga beda kan. Bisa jadi kita jujur lah, pasti kan kita pengen anak kita pengen jadi apa kan ya, pasti betul, gitu. Betul. Kerangka pikirannya pasti kayak gitu, orang tua kita juga seperti itu gitu kan. Cuman kan dengan pengalaman kita seperti sekarang ini, yang tadinya awalnya yang saya maksud ini pembicaraan kita dari tadi, rencananya plannya A, tapi ternyata dalam perjalanan bisa berubah B, C, bahkan D, mungkin E bisa F, entah ya apa lagi gitu. Dan fakta banyak terjadi. Betul. Tapi mungkin memang sebagai kerangka awal untuk motivasi boleh kita berpikir kayak gitu Pak Riston. Cuman kalau menurut saya juga harus kita sisipkan gitu loh. Yang tadi itu dia, bahwa sesungguhnya anak tersebut bukan anak kita tapi anak zaman. Kita juga harus sebagai orang tua ini, kita harus mengerti juga zaman dia seperti apa nantinya. Kita pun juga harus mempelajari tentang hal itu. Kenapa? Mungkin sebagai bahan renungan buat anak-anak kita juga nanti. Oh nak, ternyata zaman kamu ini seperti ini nak, berbeda dengan zaman bapak dulu seperti itu. Dulu kita nggak ada mainan handphone tiap hari bos. Betul. Kita bikin mainan sendiri dari apa yang ada. Kreatif lah apa aja kan dulu kayak ya. gitu kan. Begitu kreatifnya kita gitu loh. Bahkan kalau misalkan saya pernah punya kejadian gini loh bos. Waktu itu saya ada kerjaan di suatu perusahaan Jepang di sana. Kebetulan orang Jepangnya, dikaget orang Indonesia tuh bisa macam-macam. Sedangkan di Jepang itu hanya fokus satu aja. Misalkan dia misalkan ahli gergaji, ya dia bisa gergaji aja. Nah begitu orang Indonesia enggak. Betul. Nah itu zamannya bukan masalah apa. Zaman yang dihadapi orang manusia Indonesia yang zaman seperti kita dulu. Begitu kreatifnya dia menciptakan suatu permainan, akhirnya dia bisa menggunakan alat macam-macam kan begitu loh. Maksud saya begitu kan. Iya, kalau masalah kreatif saya melenceng sedikit dulu buat nambahan aja. Memang Indonesia itu sungguh diakuin. Gini, kita punya cerita begini. Kita punya mesin baru yang kita beli dari Jerman. Yang kita beli dari Jerman. Kebenaran ada trouble, ada masalah. Nah, sesuai aturan udah yang kita sepakati, yang bisa memperbaiki itu hanya teknisi Jerman. dari Jerman. Tuh. Sementara bagian maintenance kita di sini, ini bosnya kebetulan saudara kita juga, tetangga di sini, Pak Dadi. Ngelihat trouble yang ada, sederhana sekali penyelesaiannya, sederhana sekali. Cuman kita nggak boleh melakukan itu, harus nunggu teknisi dari Jerman. Datanglah teknisi Jerman, koprek setting ini, nggak bisa. Kita kasih tahu sederhana, cuman diganjal dengan ini. Amplas, kan ada amplas besi yang tipis. Cuman ganjal salah satu blok, insya Allah presisi. Pasti presisi. Oh, tapi dia nggak mau. Nggak terima. Karena apa? Berdasarkan gitu. Teori nggak bisa begitu. Ya kita kasih opsi. Oke lah, diganjal-ganjal tidak boleh. Ya kita bongkar itu komponen, ketebalannya kita tambah. Kan bisa. Tidak mau juga mereka terima. Bukan itu masalahnya katanya. Sampai seminggu Mas Bro. Bayar mereka itu sehari 13 juta Mas Bro. Enak banget. Oh itu masalahnya bayarannya Bro. Ya mungkin enggak. Karena apa? Teknisi itu yang bayar bukan kitanya, dari Jermannya. Iya, yang punya mesinnya. Yang punya mesin kan. Itu kita nggak peduli dengan bayaran kan. Cuman kan orang dari mesinnya kan dikirim bareng dia, teknisinya bareng-bareng dikirim kan, ngawasin gitu. Cuman dia karena nggak mau aja ngikutin ini, kita nggak tahu mereka punya prinsip atau apa ya.
Ya ini cobalah cara kalian kan. Ganjal begitu. Bongkar dikit bahunya, taruh, dipotongnya nggak full, memang sedikit di sudut tertentu gitu. Potong, tes, adik. Iya. Mereka bingung. Memang orang Indonesia kreatif luar biasa tuh. Ya. Yang saya maksud itu, Ya, gitu. yang saya maksud itu adalah bahwa memang kita harus sematkan itu, Bos, ke pola pikir anak-anak kita, Bos. Jadi yang saya maksud gini loh, bisa jadi pola pikir anak-anak sekarang itu ya sudah terdikte ya. Terdikte banget. Kita juga dulu terdikte, tapi terdikte kita begitu, contohnya begitu banyak. Dan sekarang juga udah ada contohnya gitu loh, maksudnya. Mungkin dari ya inilah kan gitu kan. Inilah suatu sarana yang memberikan informasi gitu loh kan. Nah, mungkin di situ kita harus ada sematkan macam-macam di situ ke anak-anak kita. Bentuk survive tadi loh. Yeah. Jadi maksudnya saya pengalaman hidup ini yang orang tua ajarkan juga ke kita. Semangat mereka itu pun kita juga harus begitu. Ya, betul. Soalnya bukan apa-apa kalau misalkan hal itu hilang, itu bisa kasihan sama generasi anak-anak kita gitu. Nah, gini Mas Bro, kalau untuk pendidikan anak sekarang ya, saya pernah ada ngelihat salah satu postingan seorang guru di Instagram masalah nilai anak. Himbauan dia sebenarnya lebih menghimbau ke orang tua. Salah satu kalimatnya begini, wahai orang tua, jangan kamu marahi bila nilai matematika anak kamu di luar standar yang kamu tentukan. Karena mungkin anak-anak kamu bukan di situ. Bukan di situ maksudnya secara apa? Mungkin ahlinya bukan di situ. Gitu. Biarkan saja gitu, nggak masalah. Nggak ini. Jadi saya belajar dari itu, jadi saya sekarang melenceng dari didikan orang tua dulu. Kalau orang tua dulu kan yang paling pokok itu matematika dengan bahasa Inggris pasti harus nilai tertinggi. Dengan bahasa begini, kalau matematika tinggi otomatis yang lain pasti tinggi. Karena otaknya ilmu di matematika. Katanya kan begitu bahasanya dulu. Ternyata nggak juga kan. Susah. Ya, sekarang saya nggak mau ngikutin metode itu terhadap anak saya. Ya biar nih. Awal-awal iya waktu itu. Tapi setelah saya dengar itu, iya juga. Sekarang saya nggak pernah ribut nilai anak saya. Berapa nilai kamu? Oh segini. Ini masih bisa ditinggiin nggak? Udah berusaha, ya coba aja ditinggiin. Ini nggak marah kayak orang tua kita dulu gitu. Tapi saya lihat di nilainya ini bagus nih, kan gitu. Mungkin di sini dia, gitu. Jadi saya biarin aja ngalir gitu. Saya begitu sekarang didikan. Betul. Terus ini, yang itu saya terapkan, yang apa? Petuah orang tua itu saya terapkan. Selalu saya mengajari anak itu berbicara. Kamu masalah kamu apa sih, misalnya? Kenapa sih begitu? Emang yang salah siapa? Kadang nyalahin kita, ya nggak apa-apa kita terima. Sebenarnya bukan kita yang salah. Gini kita kasih penjelasan. Jadi emang ngajak ngobrol. Saya sekarang begitu. Betul Bos. Nggak terlalu marah-marah kayak dulu. Justru makanya saya maksud karena itu kan ikutin zaman tadi kan, zaman berubah. Kita harus berkembang. Kitanya berkembang. Kita pakai gaya tuh juga nggak bisa menyamaratakan antara anak pertama dengan anak kedua. Itu emang beda banget. Dulu juga kita kan ngerasa, kok begini banget kan gitu kan. Bentuknya satu aja kayak gitu kalau maksudnya. Cara modal didiknya cuma satu modalnya dulu kayak gitu kan. Nah sekarang memang kita harus ada customize gitu. Kita ajak ngobrol jadi teman. Terus kita nggak segera memarahi jika dia melakukan suatu kesalahan. Kita harus kayak apa? Kayak main layangan tarik ulur ya menurut saya. Kayak gitu kali ya. Ada lagi nggak sebelum saya tutup? Banyak banget nih ide-ide. Banyak sebenarnya banyak. Ini banget nih. Tentang apa ini? Kita ngobrol kayaknya loncat-loncat nih. Enggak juga. Intinya itu lebih ke apa nih? Sebenarnya gini, penerapan bagaimana? Enggak apa, asik aja sih. Penerapan semua. bagaimana sebenarnya? Ya penerapan untuk bagaimana? Misal, kan kita cita-cita tadi. Model kita dalam menangani cita-cita, akhirnya model kita menangani cita-cita anak kita. Nah, kalau cita-cita, saya masih sama sih kayak orang tua dulu nanya cita-cita anak. Saya kasih contoh yang kecil. Dek, cita-citanya apa? Mau jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Biar kayak dia punya tante dokter. Biar kayak tante, misalnya.
kan nggak boleh ngikutin tante dong. Lain dong, gimana tujuan kamu untuk jadi dokter? Kan nanti kalau ama sakit kan bisa diobati. Kalau tangga sakit kan bagus nih. Oh iya, memang tujuan untuk gitu. Dokter itu ya ketika penjelasan memang bla 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 gitu kan. Ya sama, memang tetap kita naik cita-cita anak. Iya. Dan kita kasih ini, dokter itu sebenarnya begini loh. Dokter tuh begini loh. Kamu tuh harus begini kalau mencapai mau jadi dokter. Usahakan begini. Caranya begini, kan begitu. Menurut kita ya, belum tentu benar juga. Tapi kan kita ngajarin anak. Itu yang saya terapkan sekarang. Iya. Tetap memang cita-cita ditanya. Iya loh. Pemirsa, mungkin di sini pembicaraan kita selesai. Semoga ini semua yang kita bicarakan bisa mendapatkan memberikan manfaat ya, terutama bagi diri kami sendiri ataupun pemirsa di rumah. Tapi yang jelas sesungguhnya kita memang berbeda dengan anak kita. Zaman pun berubah satu berbanding lain. Mungkin penerapan pengalihan cita-cita pun dari dulu hingga sekarang bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Tapi yang paling penting saya pengen coba harapkan di sini adalah bagaimana kita mengkustomisasi, bagaimana sih kita mensematkan banyak cara untuk kita bisa mengakali keadaan-keadaan kita sendiri. Contohnya apa? Ya sekarang seperti kami di sini atau pemirsa di rumah mungkin juga akan melaksanakan sudah menjalankan bagaimana menjalani kehidupan itu harus penuh dengan customize. Yang penting tujuan kita tercapai. Dan tujuan yang bisa tercapai itu tentunya juga kalau kita bersama dengan Allah. Terima kasih atas segalanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.